Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini Pak Jokowi dan UGM betul-betul melawan. Dan kali ini membuat para pembenci atau pemburu ijazah Pak Jokowi getar-getar, ketakutan. Udah nampak gerak-gerik ketakutannya ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya, Renaldi SB di pencarian. Kita tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Menuduh Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Ini ngambil uang sekian. Bawa dong buktinya. Hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang tuh kan apa itu adil Jokowi? Wah. Demonstran yang memprotes ijazah UGM Jokowi memang kelewatan. Para demonstran ini pada 15 April lalu datang ke depan gedung Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Tapi di situ mereka malah balik diprotes gegara bikin rusak tanaman. Adalah emak-emak dan bapak-bapak yang udah berumur. Video demo mereka ditampilkan akun TikTok @pelintasjalan pada 15 April lalu. Video itu nunjukin sekumpulan massa yang bersih tegang dengan para mahasiswa. Mahasiswa merasa para pendemo telah merusak tanaman kampus dan mengakibatkan sampah berserakan di mana-mana. Wah, Tamanku nyampah itu, juga. tamanku, satu mahasiswa. Salah satu pendemo yang nggak terima tiba-tiba maju sambil bilang, "Woi, kalian mau ribut nggak? Maju sini." Di video itu juga tertulis, "Idih, dah tua ngajak ribut." Udah disertai emoji tertawa. Diketahui masa itu mengatasnamakan diri mereka Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Ada yang membawa poster bertuliskan UGM jujur saja, demi bangsa dan negara, untuk apa bela Jokowi? UGM sendiri sudah menegaskan bahwa Jokowi memang sudah lulus kuliah di sana. Tapi UGM gak bisa memperlihatkan ijazah Jokowi, karena itu adalah dokumen rahasia yang hanya boleh dibuka atas perintah pengadilan. TPUA soal dugaan ijazah palsu Jokowi ke pengadilan. Yang pertama tahun 2022, yang kedua tahun 2023. Keduanya ditolak. Selain upaya perdata, TPUA juga melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ke Barreskrim Mabes Polri pada 9 Desember 2024. Jokowi sendiri mengaku siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang terus sebarin tuduhan ijazah palsu. Dia bilang tuduhan itu fitnah murahan yang sudah berulang kali dibantah sama UGM. Tim kuasa hukum Jokowi juga telah menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum terhadap penyebar fitnah itu. Tim pembenci Jokowi kayaknya emang gak bosan menyerang sang mantan presiden. Tuduhan terbaru berawal dari klaim Roy Suryo yang bilang punya bukti baru nih soal ijazah Jokowi palsu. Untuk itu, dia bilang dia menggunakan teknologi error level analysis artificial intelligence. Itu dia membandingkan wajah Jokowi di foto ijazah UGM dengan wajahnya di foto saat ini. Ternyata, kata Roy, analisis AI menunjukkan kesamaannya hanya 72%. Yang lebih tinggi tingkat kesamaannya adalah foto keluarga Jokowi yang bernama Dumatno Budi Utomo. Karena itu, kata Roy, foto di ijazah S1 Jokowi tidak sama dengan fotonya yang sekarang. Kesimpulannya, yaitu bukan ijazah S1 Jokowi. Penjelasan Roy pun dibantah sama YouTuber Vicky Himpong. Anak muda itu bilang, hasil analisis AI nggak akurat 100%. Lagi, foto yang ada di ijazah S1 Jokowi itu buram. Selain itu, di foto S1 Jokowi berkacamata dan berkumis. Sementara di foto terbaru, Jokowi nggak berkacamata dan nggak berkumis. Kata Vicky, kalau kondisinya begitu, sangat mungkin persentase kesamaannya relatif rendah. Jadi nggak bisa disimpulkan, itu bukan foto Jokowi di masa muda. Apa yang dilakukan para pembenci Jokowi itu emang kelewatan. Yuk kita sama-sama jadi warga yang... Waduh, ini lagi heboh lagi tentang ijazah Jokowi katanya palsu. Coba para pembenci Jokowi, kalian pikir dengan otak yang penuh kesadaran, penuh kejernihan hati. Bapak Jokowi itu sudah jadi wali kota 2 kali. Jadi gubernur 1 kali.
jadi presiden 2 kali, 2 periode. Tentunya untuk mencalonkan itu melalui tahapan pasti udah dilakukan verifikasi oleh KPU. Salah satunya verifikasi ijazah asli atau bukan. Memang yang verifikasi bodoh semua gitu? Coba deh kalian pikir, tujuan kalian itu mau apa? Saya menduga kesehatan kalian bermasalah deh. Coba deh cek kesehatan kalian. Jangan-jangan nggak waras. Saya menduga itu. Coba deh cek kesehatan kalian. Oke. Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya menyatakan siap membuka data asli terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di pengadilan. Diketahui sebelumnya, Advokat Muhammad Taufik mengajukan gugatan terhadap Jokowi dan 3 pihak lainnya di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Menanggapi hal itu, KPU Solo membentuk tim untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk persidangan. Arya menyatakan pihaknya siap kooperatif jika pengadilan memerlukan data terkait kasus ini. Pihak KPU baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Adapun data yang sedang dikumpulkan terutama terkait dengan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Sementara itu KPU Solo juga tengah menelusuri berkas pencalonan dan regulasi yang berlaku pada saat itu. Bahkan verifikasi data akan dilakukan dengan mengonfirmasi dokumen ke sekolah dan universitas yang mengeluarkannya. Terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya, dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya. 2005 dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung dan sepertinya itu sudah tidak ada ya. Jadi itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Oh gitu deh video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat